Ya, kembali lagi bersama saya Yudes Tumorang. Ini adalah video part kedua dari Node.js. Sebelumnya kita udah membahas tentang variabel, menampilkan array, perulangan, if, dan switch case, serta array yang berbentuk JSON dan fungsi. Nah, ada tambahan juga beberapa bahasan seperti yang masih terlihat di tampilan ini. Kita membuat semacam bisa dikatakan handle request gitu, multiple handle request gitu. Jadi ada beberapa antrian yang bisa dikerjakan dalam satu waktu gitu ya. Nah, kita akan melanjutkan tutorial kita untuk Node.js ini. Sebelumnya saya sempat membuka modul dari Node.js. Saya tertarik dengan yang namanya modul. Saya baca dari dokumen ini. Saya sempat juga mencari-cari tentang modul ini. Ini ada di dokumen Node.js ya. Nah, tapi ketika saya membaca saya malah bingung ya dengan bahasa Inggris seperti ini. Cuman ada beberapa hal yang saya temukan di sini. Yang pertama itu apa sih itu modul gitu ya? Kalau teman-teman di sini bertanya-tanya modul di Node.js itu fungsinya buat apa? Nah, mungkin penjelasannya bisa lihat di sini. Nah, kalau misalnya apa itu modul? Sebuah modul adalah segala sesuatu yang dapat dimulai dengan fungsi require. Dalam pemrograman Node.js, hal-hal berikut adalah sesuatu yang dapat dimulai sebagai modul. Nah, modul itu bisa berupa sebuah folder dengan file yang berisi package JSON atau mungkin dengan ekstensi JS gini. Terus atau sebuah file JavaScript yang dimulai dengan file HTML atau mungkin PHP yang terdapat JavaScript-nya di dalamnya seperti itu. Nah, require ini fungsinya hampir sama dengan require di PHP, yaitu memanggil suatu file gitu, memanggil suatu file untuk dipakai fungsi-fungsi yang ada di dalam file itu atau mungkin variabel-variabelnya gitu ya. Kalau bisa dibilang berbagi pakai antar file gitu. Kalau di OOP-nya sih disebutnya lebih lebih ke inheritance seperti itu. Jadi kayak penurunan atau berbagi pakai fungsi atau metode lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk memulainya kita akan mulai dari sebuah objek ya, dari sebuah objek di mana saya juga menemukan sebuah model factory ini. Nah, modul-modul di sini juga bisa disebut sebagai objek. Nah, saya tertarik untuk membuat sebuah modul factory ini. Nah, sebelum kita masuk ke modul factory, hal yang pertama bisa kita jalankan itu dari basicnya adalah saya dapat dari sini. Kita bisa membuat suatu objek di mana objeknya itu bisa dirubah dari variabel lain gitu. Secara teori sulit ya. Langsung aja kita ke prakteknya. Nah, kita buka atom kita. Oke, sebelumnya kita hapus dulu semuanya. Kita mulai. Kita deklarasikan suatu objek. Kita kasih objek 1, di mana objek ini terisi data berbentuk objek ya. Kita isi dengan isian name kita adalah 10 11 3181 dan nama Yuda Situmorang. Nah, seperti ini kita punya suatu data
atau bisa dibilang objek, dengan dimana objek itu berisikan nim dan nama, atau kita namakan aja objek ini sebagai objek mahasiswa. Nah, seperti ini. Dan lalu kita membuat suatu variabel baru, di mana variabel itu kita isi objek ini, objek mahasiswa ini. Kita anggap aja ini objek sama dengan mahasiswa. Nah, tipe data objek reference ini kan kita isi dengan var. Var itu menyimbolkan semua tipe data. Jadi secara otomatis objek reference ini akan bertipe data sesuai dengan mahasiswa, yaitu bertipe data objek gitu. Nah, selanjutnya ketika kita mengisikan objek reference sebagai mahasiswa, kita akan ubah objek reference dot name sama dengan 10.11.31.82. Nah, dengan demikian mahasiswa.name itu sama dengan begini, sama dengan objek reference.name. Kenapa bisa berubah? Nah, itu yang disebut dengan perubahan dari suatu objek. Jadi mengubah objek ini bisa melalui suatu variabel antar objek terkhususnya ya. Untuk pembuktiannya kita bisa lihat dengan cara memprint name. Kita kasih .name. Kita eksekusi. Nah, seperti ini. Anda bisa lihat name-nya berubah jadi 82. Sementara kita deklarasikan mahasiswa dengan name sekian, cuman gara-gara kita merubah objek mahasiswa, di mana objek mahasiswa ini terreference oleh objek reference .name. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita nggak ingin merubah, maksudnya mahasiswanya tetap dengan name segini, nah itu namanya sesuai dengan yang kita baca tadi itu adalah ini modul factory pattern. Nah, bagaimana cara membuat modul factory pattern ini? Ada beberapa hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita masuk ke fungsi-fungsi ini ya, agar teman-teman juga nggak terlalu bingung gitu. Ini asalnya dari mana gitu. Kita bahas dari asalnya dulu ya. Nah, pada dasarnya seperti ini. Kita ingin berbagi pakai antar objek gitu, dalam hal berbagi data ataupun berbagi variabel ataupun berbagi fungsi. Bisa dikatakan seperti pewarisan, namun apa yang sifat orang tua, kelas orang tua, sifat yang dimiliki kelas orang tua belum tentu sifat itu sama persis gitu. Jadi ibarat contoh, di kelas orang tua itu terdapat orang tua adalah manusia, di mana manusia bisa berjalan gitu, sifatnya bisa berjalan. Nah, berjalannya orang tua pasti nggak mungkin sama atau pasti berbeda dengan cara berjalannya anaknya gitu. Jadi metodenya atau isiannya bisa berbeda, namun fungsinya tadi itu tetap sama-sama berjalan gitu. Cuman yang membedakan kalau misalnya penurunan sifat itu harus diturunkan, nah sementara ini tidak gitu ya. Itu mungkin perbedaannya. Oke, kita setelah dari sini mungkin kita akan mempelajari tentang
kita kita tandain dulu, ini namanya adalah object reference ya. Nah, setelah kita membuat object reference, kita materi kedua akan membuat tentang object disk. Nah, object disk itu apa? Mungkin penjelasannya saya kurang terlalu bisa mendeskripsikannya. Kita akan coba langsung ke prakteknya saja. Kita akan membuat apa ya? Kita buat objek baru, kita ambil dari sini aja, tetap ini. Seperti ini. Dimana kita membuat suatu fungsi di dalam objek ini gitu. Anggap saja ini fungsinya apa ya? Kita buat fungsi apa ya? Kita buat fungsi kita buat fungsi menampilkan name saja. Tampil function. Nah, seperti ini. Dimana function ini menampilkan console log name sama dengan nah, fungsi di sinilah nanti yang akan kita jelaskan nanti. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu kodenya. Dan kita tampilkan juga namanya biar lebih bagus. Plus nama Mas mahasiswa dengan NIM bernama nah seperti ini. Untuk penampilannya, untuk menampilkan objek ini kita hanya perlu menampilkannya dengan cara mahasiswa dot tampil. Nah seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau ini kita spasikan aja biar nggak terlalu ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat sini mahasiswa dengan NIM 10113181 bernama Yuda Situmorang. Itu adalah pemanggilan dari objek mahasiswa dengan fungsi tampil, di dalamnya fungsi tampil. Nah, dimana kalau kita nggak mendeklarasikan NIM dengan sebuah disk gitu, atau disk itu merujuk dengan suatu sub, bisa dibilang apa ya, objek instan dari suatu objek gitu. Nah, kita bisa lihat di sini errornya adalah NIM is not defined. Kenapa is not defined? Karena fungsi ini nggak mengenal namanya NIM yang di atas ini. Namun kecuali kalau misalnya dia menambahkan disk. Nah, disk ini menandakan bahwasanya objek itu kepemilikan dari mahasiswa. Jadi seluruh data di mahasiswa diwakilkan oleh disk gitu. Disk NIM. Karena NIM ini terdapat dalam mahasiswa. Nah, kira-kira seperti itu.
Untuk mengetahui disk ini benar-benar punya mahasiswa, cara mengeceknya cukup gampang. Kita coba dengan konsol log. Kita kasih disk, kita perbandingkan dengan mahasiswa. Nah, jika tampilan ini tanda apa ya? Tanda perbandingan yang menyatakan saya kurang terlalu ingat. Ada tipe di dalam perbandingan di JavaScript. Yang pertama itu seperti ini, dan yang kedua sama dengan 3 gitu. Mungkin teman-teman bisa bisa googling sebentar perbedaannya apa. Nah, jika hasil ini sama dengan true, maka benar bahwasanya disk ini dimiliki oleh mahasiswa. Oke, kita coba aja menjalankan kembali. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat hasilnya true. True menandakan bahwasanya disk ini kepemilikan oleh mahasiswa. Kalau kita kasih tandanya fungsi global itu disebutnya dengan global. Jika teman-teman kurang tahu apa itu global itu dimana semua fungsi ada gitu, atau bisa dikatakan sebagai fungsi global gitu di dalam satu file ini. Nah, itu terdapat fungsi global gitu. Nah, jika kita lihat bahwasanya itu akan bertulisan false. Nah, ini dia false karena disk ini bukanlah suatu objek dari objek global gitu, melainkan dia objek dari objek mahasiswa gitu. Kita tulis saja mahasiswa. Nah, bagaimana cara membuat fungsi di luar ini? Kita inisialisasikan aja sebagai apa ya? Kita buat deklarasikan fungsinya. Ini nama fungsi. Ini fungsi nama, dimana kita akan console log halo, saya adalah fungsi. Nah, kita akan tampilkan biar teman-teman tahu bahwasanya perbedaan variabel objek secara apa ya? Secara khusus dan objek lokal. Ini objek lokal dan juga objek yang bisa diakses oleh semuanya gitu. Nah, kalau seperti ini objeknya bisa diakses oleh semua. Kita buat tambahan satu lagi contoh. Sama dengan, nah seperti ini. Kita tampilkan dengan memanggil fungsi nama. Nah, kita tampilkan coba. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dia bernilai true karena apa?
karena di sini di fungsi ini adalah fungsi kepunyaan fungsi global, sementara penulisan fungsi ini terdapat di dalam suatu uh, atribut gitu, suatu atribut. Kecuali beda halnya ketika kita membuat fungsinya di luar gitu atau di bagian terluar gitu. Nah, seperti ini, contohnya seperti ini kan. Uh, ini menandakan this ini adalah objek dari fungsi global gitu. Nah, kalau misalnya kita buat ini, apakah this ini kepunyaan mahasiswa? Pasti hasilnya harusnya salah gitu, false. Kita bisa lihat nah seperti ini. Nah, ini tandanya false karena this ini bukan kepunyaan oleh objek mahasiswa. Nah, kalau misalnya di Java sih penggunaan this yang terdapat dalam konstruktor atau getter setter gitu. Jadi getter setter kan memiliki this gitu ya. Nah, di situ kan merujuk dalam suatu kelasnya ya. Nah, sama halnya seperti ini, di sini merujuk dalam suatu fungsi ini, di mana fungsi ini dideklarasikan di global gitu, nggak di dalam gitu. Kalau yang ini kan fungsinya ada di dalam atribut tampil gitu. Jadi sifatnya lokal. Jadi di sini hanya kepunyaan mahasiswa, bukan kepunyaan global gitu ya. Mungkin sekilas tentang apa ya ini tadi namanya object this. Nah, kapan digunakan object di sini? Mungkin sekarang belum terlalu belum terlalu jelas buat apa sih objek di sini dibuat gitu. Cuma nanti kalau misalnya teman-teman berhubungan dengan modul-modul yang cukup banyak, nah di sini akan sangat membantu gitu untuk mempermudah di sini punya siapa sih gitu. Kepunyaan dari kelas mana atau kepunyaan dari fungsi mana atau metode mana gitu ya.